Pernahkah Anda merasa lelah yang tidak biasa? Bukan sekadar lelah setelah bekerja keras, tetapi lelah yang seperti menggerogoti tubuh dari dalam. Energi yang dulu mudah Anda kerahkan, kini terasa seperti barang langka. Gairah hidup yang dulu membara, sekarang seolah redup. Dan yang paling mengkhawatirkan, vitalitas yang menjadi bagian alami dari kejantanan Anda sebagai pria, mulai memudar tanpa sebab yang jelas. Jika Anda merasakan hal ini, Anda tidak sendirian. Dalam praktik klinis saya selama lebih dari 30 tahun, saya menemukan bahwa hampir 6 dari 10 pria di atas usia 40 tahun mengalami penurunan vitalitas. Namun yang memprihatinkan, hanya sedikit yang berani membicarakannya, apalagi mencari solusi yang tepat. Kebanyakan pria menganggap ini adalah bagian alami dari penuaan yang harus diterima begitu saja. Padahal, penurunan vitalitas bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Ada banyak cara untuk menjaga dan bahkan mengembalikan vitalitas Anda. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kearifan tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Hari ini, di Sehat Menuju Senja, kita akan membahas 5 ramuan tradisional yang secara klinis memiliki dasar ilmiah untuk meningkatkan vitalitas pria. Saya tidak akan berbicara tentang janji-janji kosong atau mitos tanpa bukti. Sebaliknya, saya akan menjelaskan bagaimana ramuan-ramuan ini bekerja di dalam tubuh Anda, mengapa nenek moyang kita sudah memanfaatkannya sejak ratusan tahun lalu, dan bagaimana Anda bisa menggunakannya dengan aman dan efektif. Namun sebelum kita masuk ke ramuan-ramuan tersebut, saya ingin Anda memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan vitalitas pria dan mengapa masalah ini begitu penting untuk kesehatan Anda secara keseluruhan. Karena vitalitas bukan hanya soal performa di ranjang, tetapi cerminan dari kesehatan tubuh Anda yang menyeluruh. Jadi, tetaplah bersama saya sampai akhir video ini, karena pengetahuan yang akan Anda dapatkan bisa menjadi kunci untuk meraih kembali kehidupan yang lebih berenergi, lebih percaya diri, dan tentunya lebih sehat. Mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan vitalitas pria. Dalam bahasa medis, vitalitas pria merujuk pada kemampuan tubuh untuk mempertahankan energi, stamina, dan fungsi reproduksi yang optimal. Ini mencakup produksi hormon testosteron yang sehat, sirkulasi darah yang lancar, sistem saraf yang responsif, dan keseimbangan metabolisme tubuh. Testosteron adalah hormon yang sangat penting bagi pria. Hormon ini tidak hanya mengatur hasrat seksual, tetapi juga mempengaruhi massa otot, kepadatan tulang, distribusi lemak tubuh, produksi sel darah merah, dan bahkan suasana hati Anda. Ketika kadar testosteron menurun, dampaknya tidak hanya dirasakan di kamar tidur, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan testosteron sebagai bahan bakar dalam mesin tubuh Anda. Ketika bahan bakar berkurang, mesin tidak bisa bekerja dengan optimal. Anda akan merasa mudah lelah, sulit konsentrasi, kehilangan massa otot, dan mengalami penurunan libido. Bahkan dalam beberapa kasus, kadar testosteron yang rendah dapat memicu depresi dan kecemasan. Namun perlu dipahami, vitalitas tidak hanya bergantung pada testosteron semata. Ada faktor-faktor lain yang sama pentingnya. Sirkulasi darah yang baik misalnya, sangat krusial untuk fungsi ereksi. Ketika pembuluh darah di area genital tidak mendapatkan aliran darah yang cukup, ereksi tidak bisa terjadi dengan sempurna. Inilah mengapa penyakit seperti diabetes dan hipertensi seringkali menyebabkan disfungsi ereksi. Sistem saraf juga berperan penting. Rangsangan seksual dimulai dari otak, kemudian sinyal dikirim melalui saraf-saraf menuju organ reproduksi. Jika sistem saraf terganggu, misalnya karena stres kronis atau kerusakan saraf akibat penyakit tertentu, maka komunikasi antara otak dan organ reproduksi akan terhambat. Yang perlu Anda pahami adalah bahwa vitalitas pria adalah hasil dari kerjasama harmonis antara hormon, pembuluh darah, saraf, dan kondisi psikologis. Ketika salah satu komponen ini terganggu, maka keseluruhan sistem akan terpengaruh. Dan sayangnya, banyak pria tidak menyadari bahwa penurunan vitalitas sebenarnya adalah tanda peringatan dari tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sekarang, mari kita bahas mengapa vitalitas pria bisa menurun. Penyebab utamanya sebenarnya sederhana,
namun sering diabaikan karena terjadi secara bertahap. Pertama adalah penuaan alami. Setelah usia 30 tahun, kadar testosteron pria mulai menurun sekitar 1 hingga 2% setiap tahun. Ini adalah proses alamiah yang disebut andropause, semacam menopause pada pria. Namun berbeda dengan menopause yang terjadi mendadak, andropause berlangsung perlahan, sehingga banyak pria tidak menyadarinya sampai gejalanya cukup mengganggu. Kedua adalah gaya hidup modern yang penuh tekanan. Stres kronis menyebabkan tubuh memproduksi hormon kortisol dalam jumlah berlebihan. Kortisol ini adalah musuh besar testosteron. Ketika kortisol tinggi, produksi testosteron akan ditekan. Jadi, semakin stres Anda, semakin rendah testosteron Anda. Ini seperti dua sisi timbangan yang tidak seimbang. Ketiga adalah pola makan yang buruk. Konsumsi makanan tinggi gula, lemak jenuh, dan makanan olahan dapat memicu obesitas dan resistensi insulin. Lemak berlebih di tubuh, terutama di area perut, mengandung enzim yang mengubah testosteron menjadi estrogen. Jadi, semakin banyak lemak perut Anda, semakin rendah testosteron Anda. Ironis, bukan? Keempat adalah kurangnya aktivitas fisik. Olahraga, terutama latihan kekuatan, merangsang produksi testosteron. Sebaliknya, gaya hidup sedentari atau terlalu banyak duduk justru menurunkan kadar hormon ini. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak, dan ketika kita tidak bergerak cukup, sistem hormonal kita akan terganggu. Kelima adalah kurang tidur. Tidur berkualitas sangat penting untuk produksi testosteron. Sebagian besar testosteron diproduksi saat kita tidur nyenyak, terutama pada fase tidur dalam. Jika Anda hanya tidur 5 jam atau kurang setiap malam, kadar testosteron Anda bisa turun hingga 15%. Bayangkan dampaknya jika ini terjadi bertahun-tahun. Keenam adalah paparan zat-zat tertentu. Beberapa bahan kimia dalam plastik, pestisida, dan produk perawatan tubuh tertentu dapat mengganggu sistem endokrin. Zat-zat ini disebut endocrine disruptors yang bisa meniru atau menghalangi kerja hormon alami tubuh. Dan yang ketujuh, sering terlupakan adalah faktor psikologis. Depresi, kecemasan, dan masalah hubungan dapat sangat mempengaruhi vitalitas. Otak adalah organ seks terbesar dalam tubuh manusia. Jika pikiran tidak tenang, tubuh tidak akan merespons dengan baik. Tanda-tanda awal penurunan vitalitas seringkali halus. Anda mungkin merasa sedikit lebih lelah dari biasanya, sedikit kurang bersemangat, atau sedikit lebih mudah tersinggung. Ereksi pagi hari yang dulu rutin mungkin mulai jarang terjadi. Hasrat seksual yang dulu kuat, sekarang memerlukan usaha lebih untuk dibangkitkan. Sayangnya karena perubahan ini bertahap, banyak pria menormalisasikan sebagai bagian dari proses penuaan. Sekarang, kita akan masuk ke bagian yang paling Anda tunggu. 5 ramuan tradisional yang telah digunakan selama berabad-abad dan kini didukung oleh penelitian ilmiah modern. Ramuan pertama, jahe merah. Jahe merah bukan sekadar bumbu dapur. Dalam pengobatan tradisional, jahe merah sudah lama dikenal sebagai afrodisiak alami. Namun, apa dasar ilmiahnya? Jahe merah mengandung senyawa bioaktif yang disebut gingerol dan shogaol. Kedua senyawa ini memiliki efek vasodilatasi. Artinya, mereka membantu melebarkan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah melebar, aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk organ reproduksi, menjadi lebih lancar. Inilah mengapa jahe merah efektif untuk meningkatkan kualitas ereksi. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jahe merah secara teratur dapat meningkatkan kadar testosteron. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam International Journal of Reproductive Biomedicine menemukan bahwa suplementasi jahe selama 3 bulan meningkatkan testosteron hingga 17% pada pria dengan masalah fertilitas. Jahe merah juga memiliki sifat anti-inflamasi yang kuat. Peradangan kronis dalam tubuh dapat mengganggu produksi hormon dan fungsi pembuluh darah. Dengan mengurangi peradangan, jahe merah membantu tubuh berfungsi lebih optimal. Cara mengonsumsinya cukup sederhana. Anda bisa merebus 3 hingga 4 ruas jahe merah segar dalam 2 gelas air hingga mendidih dan tersisa 1 gelas. Minum ramuan ini dalam keadaan hangat, sebaiknya di pagi hari sebelum sarapan. Lakukan secara rutin selama minimal 1 bulan untuk merasakan manfaatnya. Ramuan kedua, pasak bumi.
Pasak bumi atau dalam bahasa ilmiahnya Eurykoma longifolia adalah tanaman yang berasal dari Asia Tenggara. Di Malaysia, tanaman ini dijuluki sebagai Viagra alami karena khasiatnya yang luar biasa untuk vitalitas pria. Akar pasak bumi mengandung senyawa aktif yang disebut Euripeptides dan Eurycomanone. Senyawa-senyawa ini bekerja dengan cara meningkatkan pelepasan testosteron bebas dari ikatannya dengan protein dalam darah. Testosteron yang bebas inilah yang aktif secara biologis dan memberikan efek nyata pada tubuh. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of the International Society of Sports Nutrition menunjukkan bahwa pria yang mengonsumsi ekstrak pasak bumi selama 5 minggu mengalami peningkatan kadar testosteron yang signifikan disertai dengan perbaikan mood dan pengurangan stres. Yang menarik, pasak bumi juga memiliki efek adaptogenik, artinya tanaman ini membantu tubuh mengatasi stres dengan lebih baik. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, stres adalah musuh besar testosteron. Dengan mengurangi kortisol, pasak bumi secara tidak langsung melindungi kadar testosteron Anda. Selain itu, pasak bumi meningkatkan kualitas dan motilitas sperma. Ini sangat penting bagi pria yang sedang merencanakan keturunan. Untuk mengonsumsinya, Anda bisa menggunakan ekstrak pasak bumi yang tersedia dalam bentuk kapsul atau serbuk. Dosis yang umum direkomendasikan adalah 200 hingga 300 mg per hari. Namun, saya sarankan Anda berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terlebih dahulu, terutama jika Anda memiliki kondisi medis tertentu. Ramuan ketiga, ginseng merah Korea. Ginseng merah Korea atau Panax ginseng adalah salah satu tanaman herbal paling terkenal di dunia. Dalam pengobatan tradisional China dan Korea, ginseng telah digunakan selama lebih dari 2000 tahun untuk meningkatkan vitalitas dan umur panjang. Kandungan utama ginseng adalah ginsenosides, senyawa aktif yang memiliki efek luas pada tubuh. Ginsenosides meningkatkan produksi nitrat oksida dalam pembuluh darah. Nitrat oksida adalah molekul yang sangat penting untuk relaksasi otot polos di pembuluh darah, termasuk di area genital. Ketika pembuluh darah rileks dan melebar, aliran darah meningkat dan ereksi menjadi lebih kuat dan tahan lama. Beberapa studi klinis menunjukkan bahwa ginseng merah Korea efektif untuk mengatasi disfungsi ereksi ringan hingga sedang. Sebuah meta-analisis yang dipublikasikan dalam British Journal of Clinical Pharmacology mengkonfirmasi bahwa ginseng secara signifikan memperbaiki fungsi ereksi dibandingkan dengan placebo. Selain itu, ginseng juga meningkatkan energi dan mengurangi kelelahan. Banyak pria yang mengalami penurunan vitalitas juga merasa kelelahan kronis. Ginseng bekerja dengan meningkatkan metabolisme energi di tingkat sel, sehingga Anda merasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ginseng juga memiliki efek neuroprotektif, artinya melindungi sel-sel saraf dari kerusakan. Ini penting karena fungsi seksual sangat bergantung pada sistem saraf yang sehat. Cara konsumsi yang paling efektif adalah dengan menggunakan ekstrak ginseng merah Korea standarisasi. Dosis yang direkomendasikan biasanya 1 hingga 3 gram per hari, dibagi dalam 2 hingga 3 kali konsumsi. Anda bisa menemukannya dalam bentuk kapsul atau tablet. Konsumsi secara teratur selama minimal 2 bulan untuk hasil optimal. Ramuan keempat, Tribulus terrestris. Tribulus terrestris adalah tanaman berduri kecil yang tumbuh di daerah tropis dan beriklim sedang. Dalam pengobatan Ayurveda dan tradisional Chinese medicine, Tribulus telah lama digunakan untuk meningkatkan libido dan vitalitas pria. Tribulus bekerja dengan cara meningkatkan produksi luteinizing hormon di kelenjar pituitari. Luteinizing hormon inilah yang merangsang testis untuk memproduksi testosteron. Jadi, Tribulus tidak langsung menambah testosteron, tetapi merangsang tubuh Anda untuk memproduksinya lebih banyak secara alami. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Ethnopharmacology menemukan bahwa pria yang mengonsumsi Tribulus selama 60 hari mengalami peningkatan libido dan kepuasan seksual yang signifikan. Yang menarik, Tribulus juga memiliki efek positif pada kesehatan kardiovaskular. Tanaman ini membantu menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Mengingat kesehatan kardiovaskular sangat berkaitan dengan fungsi ereksi, manfaat ganda ini sangat berharga. Tribulus juga meningkatkan stamina dan performa atletik. Banyak atlet menggunakannya sebagai suplemen alami untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan. Dosis yang umum direkomendasikan adalah 500 hingga 1000 mg per hari. Sebaiknya dibagi dalam 2 kali konsumsi. Tribulus tersedia dalam bentuk kapsul atau tablet. Seperti ramuan lainnya, konsumsi secara konsisten selama minimal 1 hingga 2 bulan untuk melihat hasilnya.
Ramuan kelima, Maca. Maca atau Lepidum meyeni adalah tanaman yang berasal dari dataran tinggi Peru. Akar maca telah digunakan selama ribuan tahun oleh masyarakat Andes untuk meningkatkan energi, stamina, dan fertilitas. Yang unik dari maca adalah cara kerjanya. Berbeda dengan ramuan lain yang langsung mempengaruhi hormon, maca bekerja sebagai adaptogen yang membantu menyeimbangkan sistem endokrin secara keseluruhan. Maca tidak langsung meningkatkan testosteron, tetapi membantu tubuh mencapai keseimbangan hormonal yang optimal. Beberapa studi menunjukkan bahwa maca efektif meningkatkan libido pada pria dan wanita. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Andrologia menemukan bahwa pria yang mengonsumsi maca selama 8 minggu mengalami peningkatan hasrat seksual yang signifikan tanpa perubahan kadar hormon testosteron atau estrogen. Ini menunjukkan bahwa maca bekerja melalui mekanisme yang berbeda, mungkin melalui sistem saraf pusat. Maca juga kaya akan nutrisi penting seperti vitamin B, vitamin C, kalsium, zat besi, dan asam amino. Nutrisi-nutrisi ini mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh, termasuk produksi energi dan fungsi reproduksi. Selain itu, maca memiliki efek positif pada mood dan dapat membantu mengurangi gejala kecemasan dan depresi. Kesehatan mental yang baik sangat penting untuk vitalitas seksual. Dosis yang direkomendasikan untuk maca adalah 1,5 hingga 3 gram per hari. Maca tersedia dalam bentuk bubuk atau kapsul. Bubuk maca bisa dicampurkan ke dalam smoothies, jus, atau susu. Rasanya sedikit seperti karamel dengan sentuhan earthy. Cukup enak untuk dikonsumsi rutin. Sekarang, Anda sudah mengenal 5 ramuan tradisional yang bisa meningkatkan vitalitas. Namun, pengetahuan tanpa aplikasi yang tepat tidak akan memberikan hasil maksimal. Mari kita bahas bagaimana cara menggunakan ramuan-ramuan ini dengan aman dan efektif. Pertama, pahami bahwa ramuan herbal bukanlah obat ajaib yang bekerja dalam semalam. Herbal bekerja dengan cara mendukung fungsi alami tubuh, bukan memaksanya. Oleh karena itu, Anda memerlukan kesabaran dan konsistensi. Minimal konsumsi selama 1 hingga 3 bulan untuk merasakan manfaat yang nyata. Kedua, mulailah dengan dosis rendah. Setiap tubuh merespons herbal dengan cara berbeda. Dengan memulai dari dosis rendah, Anda bisa mengamati bagaimana tubuh Anda bereaksi dan menyesuaikan dosis jika diperlukan. Ketiga, jangan mengkombinasikan terlalu banyak ramuan sekaligus di awal. Pilih 1 atau 2 ramuan terlebih dahulu. Setelah Anda merasa cocok dan tidak ada efek samping, baru pertimbangkan untuk menambah ramuan lain. Ini juga memudahkan Anda untuk mengetahui ramuan mana yang paling efektif untuk tubuh Anda. Keempat, perhatikan kualitas produk. Belilah ramuan dari sumber yang terpercaya. Produk herbal yang berkualitas rendah mungkin tidak mengandung senyawa aktif dalam jumlah yang cukup atau bahkan terkontaminasi dengan bahan berbahaya. Carilah produk yang memiliki sertifikasi atau sudah teruji laboratorium. Kelima, konsultasikan dengan tenaga kesehatan, terutama jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Beberapa ramuan dapat berinteraksi dengan obat. Misalnya ginseng dapat mempengaruhi obat pengencer darah, dan pasak bumi mungkin tidak cocok bagi penderita diabetes yang menggunakan insulin. Keenam, perhatikan tanda-tanda tubuh Anda. Jika setelah mengonsumsi ramuan tertentu Anda merasa tidak nyaman, mual, pusing, atau ada reaksi alergi, hentikan penggunaannya dan konsultasikan dengan dokter. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa ramuan adalah pendukung bukan pengganti gaya hidup sehat. Anda tidak bisa mengharapkan ramuan bekerja optimal jika Anda masih merokok, minum alkohol berlebihan, tidak berolahraga, dan kurang tidur. Ramuan akan bekerja paling baik ketika dikombinasikan dengan pola hidup sehat secara menyeluruh. Dan yang terakhir, bersabarlah dengan prosesnya. Tubuh Anda memerlukan waktu untuk beradaptasi dan merespons. Jangan berkecil hati jika tidak langsung merasakan perubahan dalam minggu pertama. Percayalah pada proses dan teruslah konsisten. Baiklah, sekarang mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari hari ini. Vitalitas pria adalah cerminan dari kesehatan tubuh secara menyeluruh. Ini bukan hanya soal performa seksual, tetapi tentang energi, stamina, keseimbangan hormonal, dan kesehatan mental. Penurunan vitalitas bukanlah sesuatu yang harus Anda terima begitu saja sebagai bagian dari penuaan. Ada banyak cara untuk menjaga dan meningkatkannya. Kita telah membahas 5 ramuan tradisional yang terbukti efektif secara ilmiah. Jahe merah yang meningkatkan sirkulasi darah dan kadar testosteron, pasak bumi yang membebaskan testosteron aktif dalam tubuh, ginseng merah Korea yang memperbaiki fungsi ereksi dan meningkatkan energi,
Tribulus terrestris yang merangsang produksi testosteron alami, dan matcha yang menyeimbangkan sistem endokrin dan meningkatkan libido. Namun ingatlah bahwa ramuan-ramuan ini bekerja paling baik ketika Anda juga menjalani gaya hidup sehat. Olahraga teratur, terutama latihan kekuatan, sangat penting untuk produksi testosteron. Tidur yang cukup dan berkualitas memberikan waktu bagi tubuh untuk memulihkan dan memproduksi hormon. Manajemen stres yang baik melindungi testosteron dari efek negatif kortisol. Dan pola makan yang seimbang, kaya protein, lemak sehat dan sayuran menyediakan bahan bakar yang dibutuhkan tubuh. Langkah praktis yang bisa Anda mulai hari ini sangat sederhana. Pilih satu ramuan yang paling sesuai dengan kondisi Anda. Mulai dengan dosis rendah dan konsisten mengonsumsinya selama minimal 1 bulan. Tambahkan olahraga ringan, meskipun hanya berjalan kaki 30 menit setiap hari. Perbaiki kualitas tidur Anda dengan mengurangi waktu menatap layar sebelum tidur. Dan yang terpenting, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika Anda merasa memerlukan panduan lebih lanjut. Vitalitas adalah investasi jangka panjang. Apa yang Anda lakukan hari ini akan menentukan kualitas hidup Anda di tahun-tahun mendatang. Jangan tunggu sampai masalahnya menjadi parah. Mulailah dari sekarang dengan langkah kecil namun konsisten. Saudara-saudara sekalian, kesehatan adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh tanggung jawab. Vitalitas bukan hanya tentang kepuasan pribadi, tetapi tentang kemampuan Anda untuk menjalani hidup dengan penuh energi, menikmati setiap momen, dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Saya berharap video hari ini memberikan pencerahan dan membuka wawasan Anda tentang bagaimana ramuan tradisional yang telah diwariskan nenek moyang kita ternyata memiliki dasar ilmiah yang kuat. Ini adalah bukti bahwa kearifan lokal dan sains modern bisa berjalan beriringan untuk kesehatan kita. Namun ingat, pengetahuan tanpa tindakan hanyalah teori. Saya mengajak Anda untuk mengambil langkah nyata. Mulailah dengan satu perubahan kecil hari ini. Tubuh Anda akan berterima kasih di masa depan. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, saya sangat menghargai jika Anda berkenan untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman atau keluarga yang